Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Live Study sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu, kami menantikan isi hati Tuhan, kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, kita sudah sampai di Kisah Rasul pasal yang ke-9. Pada kesempatan ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kisah Rasul 9 ayat 10 sampai dengan 22. Saya akan bacakan terlebih dahulu saudara. Kisah Rasul 9 ayatnya yang ke-10 dulu sampai dengan yang ke-14. Mari kita melihat. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan kepadanya, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu," tentang Paulus maksudnya, "betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Saudara, ini adalah kelanjutan kisah di mana minggu lalu kita sudah belajar Saulus atau Paulus yang begitu gagah perkasa, dia datang dengan nafsu membunuh dan menganiaya orang percaya. Dan dalam sekejap mata dia berjumpa dengan Kristus, dia rebah ke tanah. Dia yang tadinya gagah angkuh sekarang masuk ke kota Damsyik pun harus dituntun orang ya. Kita sudah belajar itu minggu yang lalu. Dan di sini kita melihat saudaraku bahwa Tuhan memiliki jalan yang sempurna. Ia memulai satu pekerjaan dalam diri Saulus, ia juga yang mengakhirinya. Saat Saulus tersungkur di kaki Kristus dan berkata, "Apa yang Engkau ingin aku lakukan ya Tuhan?" Semua keadaan menjadi berubah. Tuhan menunjukkan jalan-jalannya kepada orang yang tersungkur di kakinya. Tuhan memang kita melihat menghancurkan kesombongan Paulus terlebih dahulu. Ya, dia dari seorang yang begitu gagah perkasa, boleh dikata sok jagoan ya, merasa diri very powerful, sangat hebat, siapa yang bisa lawan dia? Tuhan bikin terbaring buta ya. Tuhan sedang memproses akan kehidupan Paulus, tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan Paulus, saudara. Tuhan tidak meninggalkan Paulus. Untuk sekejap mata Tuhan membiarkan ya, Tuhan membiarkan ya, di mana Paulus dalam keadaan lemah tak berdaya. Ya, itulah proses yang Tuhan izinkan. Kadang-kala untuk menghancurkan kesombongan kita, kita itu memang perlu dipukul dulu ya, sampai terkapar dan gak bisa ngapa-ngapain kayak Paulus begini. Tetapi percayalah, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan hanya sedang mencopot kerak-kerak keakuan kita, kerak-kerak kesombongan, kerak-kerak dosa lama yang begitu menempel dalam hidup kita. Mau gak mau Tuhan harus pukul dulu untuk sekejap, untuk sesaat. Ya. Dan di sini kita bisa melihat juga bahwa Tuhan, tadi saya katakan, Dia yang memulai pekerjaan, Dia yang mengakhirinya juga dengan sempurna. Di sini Tuhan mengutus hambanya Ananias untuk melayani Saulus. Di satu sisi bahwa Saulus juga sudah diberitahu oleh Tuhan di ayat-ayat yang kita baca tadi bahwa akan ada seorang yang bernama Ananias datang, dan Ananias juga diberitahu oleh Tuhan untuk pergi ya, untuk pergi dan mendoakan daripada Saulus ya. Nah, di sini
Ananias ya adalah seorang murid Tuhan yang ikut lari dari Yerusalem ke Damsyik memang karena penganiayaan hebat. Ananias diperintahkan Tuhan ke rumah Yudas. Nah, rumah Yudas pada saat itu ya, itu dikenal sebagai tempat penginapan orang-orang asing. Orang asing biasanya nginap di sana. Jadi ketika dikatakan rumah Yudas, Ananias sudah tahu langsung. Untuk mencari seorang dari Tarsus yang bernama Saulus ya. Sangat spesifik sekali perintah Tuhan kepada Ananias ini. Kalau dari ayat yang kita baca tadi, saudaraku, maka kita akan temukan bahwa ada ketakutan dalam diri Ananias. Ya, ini wajar, saudaraku ya. Ini wajar. Namanya juga bertemu dengan seseorang yang sudah sangat tersohor kejahatannya kepada orang percaya, tersohor kebengisannya kepada orang percaya. Kemungkinan besar Ananias juga menyaksikan kok ya bagaimana Stefanus dirajam batu hingga mati dan Paulus juga ada di situ ya. Nah, tetapi kita belajar di sini saudaraku, seharusnya Ananias itu tidak perlu takut. Kenapa Ananias nggak perlu takut? Karena bukankah semua ini Tuhan yang suruh. Tetapi ketakutan Ananias adalah hal yang wajar ya. Hal yang wajar sekali. Kita bisa mengerti. Tetapi yuk kita belajar dari sini. Bahwa kalau Tuhan memerintahkan sesuatu, kadangkala kita bisa takut memang. Tapi melangkah saja. Dan di situ kita melihat bagaimana Tuhan men-set up segala sesuatu. Ya, Tuhan yang memerintahkan, Tuhan nggak lepas tangan. Ya. Paulus sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi dan Ananias juga diberitahu bahwa di sini kita melihat Tuhan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan nggak kerja itu. Tuhan kalau kerja itu nggak setengah-setengah. Tuhan kalau bekerja itu bukan ada kepala nggak ada buntut, nggak. Tuhan nggak gitu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Ia yang memulai, ia juga yang mengakhiri ya. Secara manusia sangat berbahaya untuk Ananias menemui Saulus. Ananias menemui Saulus ini seperti masuk ke goa singa, saudaraku. Tetapi bukankah kita ingat kisah Daniel dimasukkan ke dalam goa singa? Apa yang terjadi? Aman saja. Kenapa? Tuhan berada bersama-sama dengan Daniel. Di sini kita belajar sekalipun kita harus masuk gua singa dalam kehidupan kita. Selama ada Tuhan di situ, maka akan aman. Nggak peduli mau gua singa, gua macan, lubang buaya, apapun itu. Tapi kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan ada di sana, semuanya akan aman-aman saja. Ya, bagi Ananias ini menakutkan, tapi dia tetap menjalani karena dia tahu Tuhan ada di sana. Nah, kita lihat 15 dan 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Tadi kita lihat seakan-akan Ananias mau tawar-menawar. Tuhan, nggak salah nih Tuhan. Aku harus ke tempat Paulus. Itu orang yang terkenal kejam, bengis sama kita. Tapi Tuhan bilang, udah pergi saja. Dan Tuhan di sini kasih peneguhan. Kamu nggak usah takut. Dia ini orang pilihanku. Dia akan menjadi rekan satu timmu. Dia justru akan jadi penginjil juga. Dia akan ikut memberitakan namaku. Nah, di sini kita lihat bagaimana Tuhan menepis keberatan dan ketakutan dari Ananias. Tuhan beritahu Ananias sebuah berita yang sangat menyejukkan, sangat mententeramkan. Bahwa Paulus tidak menakutkan lagi. Ia juga bejana pilihan Tuhan. Dia orang pilihan Tuhan. Dia akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ya. Nah, ketika Tuhan berkata itu, Ananias sudah tahu langsung bahwa Saulus dari pembunuh dan pemburu Kristen, tetapi sekarang Saulus yang ia temui adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yang akan dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya Ananias menjadi tidak lagi keberatan, tidak lagi ragu, ya. Dan di sini kita lihat Tuhan katakan betapa banyak penderitaan. Saudara, Saulus dulu menyebabkan penderitaan bagi banyak orang Kristen, ya.
Tetapi saat ini Saulus yang membuat orang Kristen menderita, justru ia sendirilah yang akan menderita untuk nama Kristus. Ya. Saulus yang dulu menyebabkan penderitaan bagi banyak orang Kristen, sekarang Saulus yang akan menderita untuk nama itu sendiri. Ya. Di sini kita lihat luar biasa, saudaraku. Ayat 17. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ke rumah Yudas itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Ananias adalah seorang hamba Tuhan yang taat. Dia memilih taat daripada keraguan-raguannya. Dia memilih taat daripada keberatan dan ketakutannya. Ada banyak orang tidak berani melangkah karena takut, tidak berani melangkah karena ragu. Tetapi Ananias ketika Tuhan sudah beritahu, dia memang seorang hamba Tuhan yang taat, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbantah-bantah lagi, ia langsung menemui Saulus. Dan di sini kita lihat ia memanggil Saulus saudaraku, Paulus saudaraku, atau Saulus saudaraku. Ya, dengan sangat yakin, begitu ketemu dia tahu yang dia hadapi bukan lagi pembunuh orang Kristen, yang dia hadapi adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Maka begitu dia ketemu, dia langsung pede berkata, Saulus saudaraku. Ya, bahwa Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu. Ananias sudah tahu bahwa Tuhan sudah menampakkan diri dengan sangat yakin. Ya, saat ini jadi saudara sekarang, saudara ya. Ananias sangat yakin bahwa Saulus memang saudara dia, sekalipun Saulus belum dibaptis, ya. Tetapi ia tahu ia ada dalam anugerah Allah. Nah, Ananias langsung berkata bahwa Tuhan Yesus yang ditemui di jalan oleh Saulus itu menunjukkan Ananias sudah tahu apa yang terjadi tanpa diberitahu oleh Saulus, ya. Hal ini merupakan peneguhan bahwa tangan yang mencegat Paulus di tengah jalan dengan tangan yang menuntun Ananias adalah tangan yang sama. Jadi dari Saulus tidak ada keraguan, dari Ananias tidak ada keraguan juga, karena begitu klop. Hanya satu pribadi yang mengarahkan, yaitu Kristus. Ya. Mujizat terjadi, Paulus dapat melihat lagi. Ini adalah sebuah peneguhan bahwa benar yang menemplak Paulus adalah Tuhan sendiri. Maka saya percaya peristiwa ini menjadi kesaksian batin yang sangat kuat dalam diri Paulus. Dan yang terpenting di sini bukan soal mujizat kesembuhan melihat lagi. Tetapi ini adalah sebuah peneguhan panggilan pelayanan Paulus, di mana ia akan penuh dengan Roh Kudus dan menjadi alatnya Tuhan. Jadi peristiwa ini saudara ya, tolong jangan dilihat sebagai hanya sekedar peristiwa kesembuhan biasa. Kesembuhan itu nggak ada apa-apanya. Ya, itu nggak ada apa-apanya. Tuhan kalau mau sembuhkan gampang. Maaf saudara, setan juga bisa nyembuhin kok. Tapi peristiwa ini lebih dari itu. Peristiwa ini adalah peristiwa peneguhan bahwa Paulus memang akan dipakai Tuhan. Saudaraku, saudara kalau terima mujizat Tuhan, amin, haleluya buat hal itu. Tetapi saya mau katakan kepada saudara semua. Bahwa ya, dari setiap perbuatan tangan Tuhan yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kita, jangan sampai kita kehilangan pelajaran apa, peneguhan apa yang Tuhan sedang kerjakan untuk kita semua. Ada banyak orang sambil lalu, kalau terima mujizat ya udah terima aja, lalu hanyut dalam euforia. Tapi dia tidak pernah tahu ada tujuan apa di balik mujizat itu, apa yang terjadi dengan mujizat itu dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tidak pernah terukir kuat dalam batin mereka. Mereka hanya tahu Tuhan baik, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang kasih berkat dan lain sebagainya. Tapi saya mau beritahu di sini bahwa yang terpenting bukan mujizatnya, tetapi peneguhan panggilan pelayanan. Nah, setiap kita yang terima mujizat, pastikan kita tahu apa yang Tuhan sedang bicara dalam hidup. Jangan cuma senang soal sakit jadi sembuh.
Jangan hanya senang soal-soal hal-hal yang supranatural, saudara. Percayalah, ada hal yang lebih dari itu yang harus kita ketahui. Ayat 18, dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, saudara, di sini ada satu yang saya mau saudara belajar ya, bahwa kita sudah tahu memang matanya melihat lagi, tetapi saya tertarik dengan kata-kata ini. Ia bangun lalu dibaptis. Nah, saya tertarik dengan kata-kata ini. Dengar baik, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup untuk Tuhan pasti akan memberikan dirinya dibaptis. Saya ulang lagi. Orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk Tuhan pasti akan memberikan dirinya untuk dibaptis. Saya ketemu dengan banyak orang, dia berkata, saya sudah percaya Yesus, saya datang ke gereja, bahkan kalau boleh mau ikut dalam pelayanan, tapi kalau suruh dibaptis, enggak dulu deh, enggak mau dulu deh. Emang kenapa sih harus dibaptis? Kagak apa-apa lah kalau misalnya saya juga belum mau dibaptis, kan saya udah percaya. Saya mengakui kok Yesus Kristus itu Tuhan. Saya menerima kok, tapi kalau dibaptis nanti dulu. Saudara dengar baik ini, sekali lagi saya tekankan, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup untuk Tuhan pasti memberikan dirinya untuk dibaptis. Kita memang nggak sedang bahas baptisan, saudara ya, makna baptisan kita nggak bahas ya. Kita tahu itu kematian bersama dengan Kristus. Tetapi harusnya orang-orang yang berkata bahwa yang penting aku udah percaya, nggak usah dibaptis dan lain sebagainya, atau enggan dibaptis, harusnya pertanyaannya dibalik, saudara. Apa sih susahnya memberikan diri dibaptis kalau memang kita sudah memberikan hidup untuk Tuhan? Orang yang masih enggan untuk dibaptis, ya, orang yang masih enggan untuk dibaptis, dia belum menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Apa susahnya untuk mau dibaptis, saudaraku? Kalau seseorang yang sudah menyerahkan hidup sepenuhnya untuk Tuhan, sudah pasti dia mau dibaptis. Ya. Penolakan untuk dibaptis cukup untuk menandakan bahwa ia tidak serius menyerahkan diri untuk Tuhan. Saya ulang lagi, penolakan untuk dibaptis itu sudah cukup untuk menandakan bahwa seseorang sebenarnya belum serius menyerahkan diri kepada Tuhan. Kalau saat ini saudara yang menyaksikan tayangan ini, saudara merasa mengaku sudah percaya Yesus, ya, tetapi masih belum mau dibaptis, ya tidak apa. Tapi saudara perlu merenungkan hal ini. Apakah saya sudah menyerahkan diri sepenuhnya untuk Tuhan atau belum? Kalau saudara sudah menyerahkan diri sepenuhnya, saudara pasti mau taat perintah Tuhan. Yesus saja dibaptis kok oleh Yohanes Pembaptis. Nah, di sini kita belajar ya. Saya sangat-sangat berharap, saya berdoa setiap saudara yang menyaksikan live study episode ini khususnya dan belum menyerahkan diri dibaptis, saudara jawab kerinduan itu, saudaraku ya. Serahkan dirimu. Baptisan itu sangat penting ya. Tetapi dengan penghayatan yang benar, dengan iman yang benar. Kalau enggak ya cuma nyemplung di kolam doang. Tetapi kalau saudara melakukan pembaptisan itu dengan penghayatan dan iman yang benar, itu adalah sebuah perayaan yang luar biasa. Perayaan di mana menjadi penanda saudara mati bersama Kristus dan hidup dan memulai hidup yang baru bersama dengan Kristus. Oke, sekarang ayat 19 dan 20. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Paulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini kita bisa melihat bahwa Paulus langsung bergabung dengan komunal murid-murid yang lain yang ada di kota Damsyik. Maka saya mau katakan gini, orang Kristen yang benar bukan hanya sampai dibaptis, tetapi juga harus mau menggabungkan diri, berkomunitas, berkomunal dengan murid-murid yang lainnya. Dengan murid-murid yang lainnya. Orang Kristen yang benar, ya, orang Kristen yang benar
Ya, bukan hanya dibaptis lalu hore aku udah dibaptis sudah. No. Baptisan itu titik zero start. Kalau saudara lomba lari, ketika seseorang menyerahkan diri untuk dibaptis, itu ibarat jurinya baru tembakin pistol dor yang menandakan pertandingan dimulai. Nah, pertandingan iman kita itu masih jauh dan kita harus melewatinya bersama-sama dengan teman komunal. Hari-hari ini kan ada tren orang senang ke gereja itu maunya yang tenggelam dalam lautan manusia. Kenapa? Supaya nggak ada yang ngenalin saya gitu kan. Ya, pokoknya selesai gue cepet-cepet kabur pulang. Nggak mau ada dalam komunitas, nggak mau ada dalam persekutuan orang percaya, saudaraku. Ya, tetapi saya mau encourage setiap saudara. Ingat, ke gereja itu bukan ritual, saudara. Ya, bukan ritual agamawi yang ya pokoknya saya harus ke gereja, bukan itu. Tapi di situ kita harus bersekutu, kita harus menggabungkan diri dengan murid-murid Kristus yang lainnya. Ya, orang Kristen yang benar juga pasti punya kerinduan untuk memberitakan nama Yesus, menyaksikan Tuhan yang telah mengubahkan kehidupannya. Itu yang Paulus katakan, itu yang Paulus beritakan di rumah-rumah ibadat. Ya. Kok Paulus bisa dapat kesempatan beritakan di rumah ibadat? Loh iya, Paulus itu udah punya kredensialnya, saudara. Rumah-rumah ibadat di situ kenal dia. Mereka mengharapkan Paulus akan berkhotbah menyerang kekristenan. Gak taunya yang dikhotbahkan justru membuktikan Yesus itu Allah. Wah, hebat sekali, saudara ya. Luar biasa sekali. Nah, ayat 21-22 bagian terakhir, semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Apa yang kita bisa belajar di sini, saudaraku ya? Perubahan hidup orang percaya pasti terlihat nyata. Perubahan hidup kita pasti terlihat nyata oleh orang-orang yang sudah mengenal kita, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kenapa, saudaraku? Sebab perubahan hidup ke arah Kristus itu bukan hal yang bisa kita sembunyikan. Sekali lagi, perubahan hidup ke arah Kristus itu bukan hal yang bisa kita sembunyikan. Kita tidak bisa menyembunyikan hal tersebut, ya. Bahwa ketika kita berubah, semakin menjadi serupa dengan Kristus, kita sulit atau kita tidak akan bisa untuk menyembunyikan hal tersebut. Ya. Orang pasti lihat. Justru kalau kita berubah, tapi orang di sekeliling kita hanya merasa kita berubah. Tapi orang di sekeliling kita tidak merasa kita berubah. Nah, itu harus dipertanyakan, saudara. Kita berubah atau tidak? Ya, kita berubah atau tidak? Jangan-jangan kita hanya menganggap diri kita berubah, padahal kita tidak pernah berubah. Ya. Dan orang yang hidupnya berubah pasti akan membawa pengaruh besar kepada sekelilingnya. Itu sudah pasti. Ya, tentu perubahan di sini kan perubahan yang baik, perubahan ke arah Kristus. Dan Tuhan memberikan pengaruh Saulus semakin besar karena ia juga memiliki semangat untuk memberitakan Kristus. Ya, maka dalam ayat ini kalau kita lihat Saulus semakin besar pengaruhnya, iya, sebab semangatnya dia juga luar biasa. Maka Tuhan izinkan. Ya, kesungguhan hati Paulus luar biasa untuk memberitakan Yesus, maka Tuhan izinkan dia semakin besar pengaruhnya. Disinilah berlaku ayat, kepadanya yang mempunyai ia akan diberi. Itu yang berlaku dalam hidup Paulus. Saudaraku, kiranya kita belajar dari Paulus ini. Ketika dia berubah, hidupnya menjadi berkat. Orang-orang menotis. Pertanyaan saya, orang di sekeliling kita notice gak? Sadar gak? Terasa gak? Merasakan gak hidupnya berubah? Sejak saudara belajar Alkitab, saudara bersekutu dengan Tuhan, hidup saudara berubah gak? Kalau tidak ada yang berubah, something wrong with our life. Something wrong. Ya. Hidup kita harus berubah dan orang harus bisa merasakan perubahan itu. Apalagi orang yang paling dekat dengan kita. Selamat berubah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman-Mu, biar benih firman-Mu tumbuh subur dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa
di Ibadah Raya Lifehouse Community, khususnya untuk saudara yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya. Ada sekolah minggu, youth juga. Dan sampai jumpa di live study minggu depan, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.